Baik, saya mulai perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, tabi pun. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena saudara sudah menyempatkan diri, nak ya, untuk menyimak video saya. Harapan kalian bisa menyimak sampai dengan tuntas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu mohon maaf ya dengan sangat karena Ibu sangat berhalangan hadir untuk hari ini ya dikarenakan dengan alasan yang sudah Ibu sampaikan di grup. Jadi mohon keikhlasannya, mohon kerjasamanya. Mohon saudara untuk dapat mengikuti perkuliahan ya hari ini dengan cara satu menyimak ya kemudian nanti akan ada apa sesi tanya jawab jikalau ada hal-hal yang ingin saudara tanyakan. Ingat setiap aktivitas dalam pertemuan saya bagi mahasiswa yang aktif, bagi mahasiswa yang menjalankan role ya sesuai dengan kontrak yang sebelumnya kita sampaikan, maka itu senantiasa saya hitung sebagai keaktifan kalian seperti itu. Nah, pada hari ini Ibu mulai akan memberikan materi, nah ya, terkait mata kuliah kita yaitu teori dan apresiasi sastra anak atau TASA kalau saya buat akronimnya biar untuk memudahkan kita. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah kelak nanti kalian sebagai pendidik ya. Kalau sekarang kan masih calon, kalau kalian akan sebagai pendidik, dengan ada mata kuliah ini, ya insya Allah itu akan memudahkan kalian bagaimana kalian mengajarkan bahasa nanti. Nah, sekarang fokusnya karena teori dan apresiasi, harapannya kalian setidaknya nanti untuk luaran perkuliahan kita, kalian bisa membuat cerita anak minimal itu ya mungkin sebelumnya pada perkuliahan sebelumnya saya sampaikan terkait masalah pembuatan cerita anak kita mungkin kurang lebih akan menghabiskan waktu 1 bulan dan akan saya bimbing saudara bagaimana dari cara membuat idenya, bagaimana cara membuat kerangka, mengembangkan kerangka sampai dengan nanti pada apa pengeditan ya atau penyuntingan dan ini menjadi bekal utama saudara nanti ketika melaksanakan di dunia pendidikan seperti itu. Jadi mohon dari awal diniatkan kalian untuk mengikuti perkuliahan ini. Baik, sebelum nanti pada akhirnya Ibu mengajarkan tentang bagaimana sih untuk membuat apa cerita yang menarik, bagaimana cara mengembangkan, bagaimana untuk menarik ide, ya mencari ide. Kalian harus tahu dulu sebenarnya cerita anak itu apa, sebenarnya teori apa sastra anak itu apa. Karena mungkin selama ini sering mendengar ya adanya cerpen, novel, drama, tapi drama yang bagaimana? Cerpen yang bagaimana? Apakah hanya cerita pendek yang mengulas tentang percintaan, ataukah memang tentang kehidupan sehari-hari? Maka ini sangat jelas berbeda dengan cerita anak-anak ya, cerita anak. Baik, Ibu akan share screen, ya berbagi layar. Baik, semoga saudara sudah bisa melihat semua, nak ya. Nah, ini tentang teori dan apresiasi sastra anak. Ini kurang lebih saya merangkum nah ya selama materi 2 pertemuan tentang pengenalan sastra, kemudian masuk kepada sastra anak di SD seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa nah ya, nah ini kalau kalian lihat mungkin yang dari Lampung Barat ya, mungkin akan mengenal ini tentang Festival Skura. Ya, ini merupakan salah satu ilustrator dari ilustrasi, mohon maaf, ilustrasi dari buku saya. Mungkin pertemuan mendatang akan saya tunjukkan ya. Dari buku saya yang berjudul Enaknya Makan Buah Tat dan merupakan hasil menang ya dari mengikuti sayembara penulisan bahan bacaan literasi anak. Nah ya, untuk di SD pas tepat sekali. Nah, pada saat saya membuat cerita ini, saya mencoba untuk mengenalkan ya bahwa di Lampung memiliki lokalitas yang cukup menarik, menurut saya cukup unik di sini, ya menggunakan topeng. Mungkin kalau yang dari Lampung Barat sudah tahu ya, ini kan ada filosofinya mengapa adanya festival Sakura yang menggunakan topeng. Ya, kalau pada apa nak setelah Lebaran Idul Fitri ya.
pada kondisi-kondisi di bulan Syawal ya, Syawal itu diadakannya festival ini dengan tujuan pada saat Lebaran itu, nah ya, orang-orang saling memaafkan, orang-orang melepaskan semua rasa marah, kesal dan sebagainya. Sama, ini analogi menggunakan topeng. Kalau kalian lihat topengnya itu mungkin tidak ada yang gambarnya bagus ya, semuanya buruk-buruk ya. Ini mengartikan bahwa pada saat Lebaran melepas semua segala keburukan-keburukan ya selama setahun belakangan ini kurang lebih seperti itu ya, kemudian kembali menjadi manusia yang fitrah, manusia yang memulai kehidupan barunya ya dari nol ya, nol tanda kutip ya, artinya dengan segala kebaikan-kebaikan. Nah, ini contoh ya, ini saya buat dengan tujuan untuk mengenalkan budaya Lampung, tapi isi bacaannya tentang anak-anak di sini ya, tentang anak-anak ya. Nah, ini tokoh tokoh utamanya ya. Nah, ini sama juga. Nah, ini ilustrasi yang ada di buku saya ya, tentang kunjungan ke museum ya. Kalau kalian tahu museum di mana dekat kampus pusat, ini mungkin kalian sudah bisa menebak, oh di museum, atau jangan-jangan oh ini rumah adat yang ada di Unila di kampus pusat ya, mungkin bisa juga. Tapi ini lebih kepada lokasinya atau settingnya ada di museum seperti itu. Nah, ya. Nah, ini Ibu akan kenalkan. Sebenarnya hari ini Ibu ingin sekali mengenalkan kalian kepada bacaan-bacaan anak. Ya, dan ini sebagai bekal kalian nanti untuk membuat cerita anak ya. Karena mulai pekan depan, kalian tiap pertemuan harus menunjukkan kepada saya ya, cerita anak apa saja yang sudah dibaca. Ya, tujuannya apa? Ketika seseorang membaca cerita anak secara terus-menerus, ini hitungan pada pekan ketiga ya, pekan depan ya. Artinya memang dari pertemuan ketiga sampai nanti pada pertemuan ke 11 ya, artinya lebih dari 1 bulan kalian akan membaca ya, kalian akan membaca cerita anak. Tanpa secara langsung kalian akan mendapatkan ide dari situ. Ya, karena harapan saya nanti pada perkuliahan kita ini kita menghasilkan buku namanya antologi cerita anak. Antologi itu adalah kumpulan, nah ya, kumpulan. Ya, saya mau tiap kelas nanti ya itu ada hasil karyanya. Dan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap diri kalian. Oh, ternyata saya ini bisa menulis, ya seperti itu. Nah, ini contoh, nah ya, ini ada namanya Fayana. Si Fayana ini salah satu ini ya penulis penulis cerita anak yang luar biasa. Bukunya kalau dihitung-hitung mungkin sudah sekitar berapa 20 lebih atau 30-an ya. Dia sempat menjadi duta ya, duta apa pendidikan kalau tidak salah ya, yang diberikan oleh gubernur ya Ridwan Kamil ya, dia asli anak Bandung. Dia menulis dari SD ya, dari SD. Kalau sekarang tuh kalau tidak salah sudah kuliah ya si Fayana ini, dan memiliki banyak buku yang luar biasa. Nah, kalau berbicara tentang karya sastra, karya anak, nah ya, ini sebenarnya banyak lah ya penulis-penulis yang menghasilkan karya sastra pun yang apa saya katakan banyak terbit secara nasional. Tidak hanya si Vayana, ternyata kita Ina khususnya di Lampung, Bandar Lampung itu memiliki penulis-penulis yang bagus, penulis-penulis yang buku bacaannya bisa kita temui di toko buku seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ada nama, ini teman saya, ya dia seorang guru. Awalnya dia menanggalkan status gurunya demi melanjutkan dia sebagai penulis. Bukunya sudah banyak ya. Kalau menulis ini, mohon maaf ya saya katakan, kalau dia dapat royalti itu bisa puluhan juta ya. Ini sekadar ini saja informasi, bukan sekadar, bukan selalu materi. Ini hanya sebagian nak bukunya. Namanya Mbak Fadilah Hanum. Saya biasa panggil Mbak ya. Saya pernah diajak tim juga dalam penulisan buku cerita anak waktu itu ya. Nah, ini kalau kalian cari di Gramedia, ketik misalnya di mesin pencarian Fadila Hanum, itu pasti ada buku-bukunya di Gramedia seperti itu. Nah, ini penulisnya, nah ya, dia sangat menyukai dunia anak-anak. Kayak dari hal-hal sepele ya. Dan dia membuat cerita dari membuat cerita cerita anak seperti itu.
Tidak tidak hanya Fadila Hanum, saya itu kenal beberapa penulis dari Bandar Lampung seperti Mbak Izzah Anissa. Ya, kalau Mbak Izzah Anissa ini lebih kepada cerita-cerita ini apa keislamian ya. Nah, ini ada namanya Fitri Restiana. Fitri Restiana ini merupakan penulis cerita anak juga. Dia asli Bandar Lampung, nah ya, asli Bandar Lampung. Nah, ini ada Princess Muslimah. Ini kalau kalian cari bukunya di Gramedia juga ada, ya. Cerdas mengelola uang, cerdas mengelola waktu, ya, cerdas mengelola emosi juga ada. Nah, ini saya alhamdulillah bukunya sangat rekomendasi sekali ya. Kalau misalnya kalian yang mengajarkan hal perilaku yang baik kepada adik kalian ya. Kalau saya jelas kepada anak saya ya, misalnya soal sikat gigi ya, malam itu sebelum tidur menyikat gigi ya agar makanan-makanan atau kuman-kuman tidak mengumpul di gigi di sela-sela gigi sehingga menimbulkan sakit gigi misalnya. Dan ini sangat praktis sekali penggunaannya ya kepada anak-anak ya, karena biasanya anak-anak kalau sudah diberikan contoh, diberikan gambarnya langsung, ya dia sangat mengikuti. Nah, artinya memang buku-buku ini tidak lepas dari gambar, kecuali kalau ini novel ya, novel beliau ya. Eh, ini buku-buku ini terlepas dari gambar-gambar. Mengapa? Karena kalau anak-anak yang baru memulai membaca atau mau dikenalkan dengan bacaan, ya, maka jangan lepaskan dari gambar. Karena gambar itu yang membuat mereka tertarik. Nah, tetapi memang ada porsinya. Nah, saya ingat ketika saya mengikuti apa perlombaan menulis, ya sayembara menulis, itu saya memilih lomba bacaan untuk 5 SD sama 6 SD. Jelas yang diminta syarat-syaratnya, misal proporsi untuk apa gambarnya itu tidak sebanyak dengan eh, teks. Misalnya gambarnya harus 40%, teksnya 60% artinya. Nah, misalnya kalau jumlah halamannya 50, tinggal dihitung saja berapa untuk berapa untuk ilustrasi, berapa untuk ilustrasi, berapa untuk teks seperti itu. Ya, tapi beda juga kalau untuk siswa kelas 1 sama siswa kelas 2 SD ya. Maka biasanya untuk porsi teksnya ada yang 60%, ada yang 50%. Ini sekadar ini saja ya, pengetahuan ya bahwa memang dalam menulis cerita anak pun harus ada perhitungan terkait ilustrasi gambar dan juga teks. Nah, kemudian terkait materi yang harus kalian tahu adalah di sini ada pengertian sastra, kemudian sastra sebagai seni dan ilmu, ada fungsi sastra dan juga jenis-jenis karya sastra. Nah, ya. Nah, terkait ini saya gabungkan nah ya pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini. Nah, sedikit mengulas saja bahwa banyak teori-teori sastra yang disampaikan para pakar. Ya, seperti si Saxby, ya Saxby ini menyatakan bahwa pada hakikatnya sebuah sastra itu adalah citra kehidupan dan gambaran kehidupan. Jelas ya, memang bahwa tadi saya berikan contoh, nah ya, anak saya itu maunya kalau sikat gigi itu sebelumnya harus dikasihkan contoh dulu. Nah, pada nyata kan memang, nah ya pada sebelum tidur akan lebih baik ya dalam kehidupan kita itu adanya kebersihan bersih ya. Artinya ketika kita kondisi mau tidur itu harus kondisi gigi bersih ya minimal seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama juga. Sastra ini ini kan tidak hanya berkait masalah cerita anak ya, melainkan memang pada kehidupan-kehidupan seperti adanya tolong menolong ya seperti saya cerita yang saya buat tentang pengenalan Sakai Sambayan waktu itu ya, lokalitas Lampung. Dan ternyata kan memang di Lampung itu misalnya menerapkan Sakai Sambayan itu sendiri. Nah, kemudian Lukens ini menyatakan bahwa sastra itu selalu menawarkan dua hal, ada kesenangan dan pemahaman. Jadi memang ketika seseorang membaca sastra, jangan sampai dia merasa kok dirinya malah tidak terhibur. Ya, sebenarnya sastra ini sangat luas ya, bisa berupa novel, bisa berupa pantun ya. Kalau pantun itu kan ada yang pantun lelucon itu bisa membuat kesenangan, kebahagiaan. Tapi tidak lupa untuk memahami apa sih sebenarnya yang ada di dalam sebuah sastra itu sendiri, pada jenis-jenis sastra itu sendiri, apa yang ingin disampaikan,
ternyata tentang kebaikan dalam menjalankan norma-norma kehidupan misalnya. Nah, kemudian Lukas juga ini menyampaikan ya tujuan dari apa sastra itu sendiri ya, yaitu untuk kesenangan, memuaskan pembaca. Jangan sampai nanti eh, membaca sastra ada yang merasa dia tidak terhibur, sehingga ya dapat dikatakan untuk sastra itu sendiri Untuk sastra itu sendiri, ya tidak peduli pembacanya siapa, baik yang dewasa ataupun yang anak-anak, mereka harus merasa enjoy, merasa menikmati ketika membaca sastra. Nah, kemudian ada Stewig. Stewig ini menyampaikan bahwa uh, salah satu alasan kenapa anak itu harus diberi buku bacaan, yaitu dengan kesenangan, karena anak-anak itu tidak lepas dari permainan, dari kebahagiaan, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini saya sampaikan ini secara singkat saja ya bahwa sastra itu dalam bahasa Inggris literature, kemudian lebih disematkan ya kepada hasil kerja kreatif. Ini saya katakan memang hasil kerja kreatif melalui imajinasi ya, melalui pengemasan bahasa yang bukan sebenarnya bahasa denotatif ya, karena ada bahasa denotatif, ada bahasa konotatif. Kalau bahasa denotatif yang benar-benar misalnya meja itu sedang digunakan AMRI misalnya sebagai alas makan misalnya tempat makan ya, tapi akan beda dengan eh, dia sedang meringkuk ya di meja hijau, wajahnya tampak lesu karena sejak tadi orang-orang yang dinantikan olehnya tidak kunjung juga tiba. Nah, itu akan berbeda ya karena adanya proses kreatif, adanya proses pengemasan kalimat-kalimat menjadi lebih tersentuh, menjadi lebih menarik perhatian bagi yang pembaca. Nah, sastra itu sebenarnya dari kata sas ya dan tra ya yang artinya memang alat untuk mengajar, bisa buku petunjuk ataupun buku pengajaran. Ya, ini bisa dilihat ya menurut Tiu ini adalah pakar pakar sastra ya dari luar. Nah, akan tetapi pada perkembangannya sekarang, nah, untuk sastra itu sendiri ini merujuk pada sebuah objek ya atau benda yang di dalamnya itu adanya manifestasi kebahasaan. Artinya memang bukan hanya sekadar untuk kebahagiaan, bukan hanya untuk kesenangan ya untuk pembacanya sendiri, melainkan perlu memikirkan ya kata-kata bagi apa yang tepat, gaya bahasanya. Karena mohon maaf sekali kalau kalian tahu penulis yang komikan itu, saya lupa yang komikan ya kan dia menulis mohon maaf sekali itu bahasanya luar biasa baik bahasa-bahasa yang vulgar ya, tapi ada juga memang penulis yang apa seperti seperti apa, aduh kok saya tiba-tiba menjadi lupa ya, Bang yang dari orang apa Palembang ya, itu saya punya teman juga dia penulis ya. Nah, penulis bahkan dia sempat berkolaborasi ya bersama sutradara dan juga dosen dari UNJ ya Mbak Helvitiana Rosa, itu membuat membuat apa difilmkan ya, itu ada film-film layar lebarnya juga. Nah, kemudian ini mungkin bisa dibaca secara singkat saja ya, bahwa untuk dari Luxembourg ini dalam tataran secara definitif artinya makna sebenarnya sastra ini merupakan suatu ciptaan ya, kemudian sebuah kreasi yang bukan semata-mata hanya imitasi imitasi ya, tapi juga kenyataan ya. Baik, ini silakan dibaca sendiri saja. Nah, ini contoh ya pembacaan karya sastra ya. Saya tunjukkan kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Irma Tri Susanti dengan NPM 211305306. Di sini saya akan membaca cerita anak yang berjudul Akibat Suka Berebut guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Destiani MPD. Akibat Suka Berebut. Ada dua bersaudara yang hobi memanah. Hari ini, mereka ingin berburu di padang rumput dekat sungai. Biasanya,
Di sana ada angsa yang melintas. Mereka berdua memang sangat suka memakan daging angsa. Setelah mengambil busur, mereka berangkat kepada gunung. Cepatlah, Dik. Aku sudah tak sabar ingin menangkap angsa untuk makan malam ini. Ajak sang kakak. Si adik pun bergegas mengikuti kakaknya. Begitu sampai, keduanya bersembunyi di balik semak-semak. Tentu saja agar angsa tidak mengetahui keberadaan mereka. Setelah lama menunggu, akhirnya ada seekor angsa terbang melintasi sungai. Aku akan memanah angsa itu. Aku akan membuatnya menjadi angsa bakar, ucap kakak. Tidak, kakak. Biar aku saja yang menangkapnya. Aku ingin memakan angsa rebus, tolak adik. Tidak, adikku. Aku yang lebih dulu melihat angsa itu, dan aku akan membakar daging angsa itu, ujar sang kakak tak mau kalah. Tapi aku lebih muda darimu. Harusnya kau mengalah dan membiarkanku merebus angsa itu, seru adik. Oh lala, kedua kakak beradik itu justru sibuk bertengkar. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa angsa buruan mereka sudah terbang menjauh. Lebih baik kita minta pendapat kakek saja. Mungkin kakek bisa memberi keputusan yang adil untuk kita, usul sang kakak. Sang adik pun setuju. Mereka pulang ke rumah untuk meminta saran kakek mereka. Begitu sampai di rumah, sang kakak menceritakan apa yang terjadi. Oh lala, kakek justru tertawa. Kenapa tidak kalian bagi dua saja angsa itu? Separuh bisa dibakar dan separuhnya lagi bisa direbus, saran kakek. Wah, benar juga kata kakek. Mengapa aku tak berpikiran seperti itu? Kakak setuju dengan kakek. Begitu pula dengan sang adik. Tunggu apa lagi, Kak? Ayo, kita kembali ke padang rumput untuk memanah angsa itu, ajak adik. Mereka pun kembali ke padang rumput. Tapi terlambat. Angsa sudah tak ada di sana. Ah, andai tadi kita tidak bertengkar, mungkin kita sudah bisa menangkap angsa itu. Lihatlah sekarang, angsa itu sudah pergi entah kemana. Kita pun tak bisa makan daging angsa malam ini, sesak sang kakak. Dua bersaudara itu benar-benar menyesali tindakan bodoh mereka. Tak seharusnya mereka mementingkan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya kalau kalian simak, ini adalah pembacaan karya sastra nah ya dari cerita anak. Jadi bukan bukan yang dibaca sendiri, melainkan ini dibacakan. Nah, kalau sebenarnya ini kan menarik nah ya, karena rebutan angsa ya. Ini pun bisa menggugah emosi. Kenapa nggak harus bagi dua kan seperti itu. Nah, jadi memang untuk sastra itu, sastra anak, ya aduh, anak Assalamualaikum. anak apa sastra anak itu sebenarnya untuk hiburan. Jangan sampai anak itu ketika membaca bacaan ceritanya itu malah menjadi apa ya galau dan sebagainya meskipun memang ada kalanya cerita ini tadi sebenarnya sedih ya malah tidak kebagian ya angsanya malah tidak ada ini ya untuk sebagai hiburan. Nah, ini untuk fungsi sastra ya ada rekreatif ya. Artinya ya untuk kesenangan ya, kebahagiaan, ada hal positif yang didapatkan. Kalau rekreatif merasa bahagia seperti apa? Ini ceritanya ya, aku cerdas mengelola emosi ini sudah saya baca ya. Bahkan senantiasa saya bacakan ya untuk anak saya dan dia sangat senang sekali tentang cerita ini ya karena memang sangat implikatif sekali di dalam kehidupannya. Nah, kemudian ada tentang edukasi. Jadi fungsi sastra itu tidak hanya sekadar untuk kebahagiaan, kesenangan, tapi ada juga untuk sebagai pendidik ya mendidik tadi. Kalau saya berikan contoh tadi ya
anak saya sikat gigi ya seperti ini. Karena dari cerita ini buku ini, anak saya mau dikompres pada saat demam. Karena dalam cerita ini ada yang sedang demam dikompres. Biasanya kalau anak-anak kecil, nah ya, kata dikompres tuh kan rasanya sangat aneh, apalagi dengan kondisi dia sedang demam, diberikan kompresan tuh merasa dingin, padahal kan itu untuk menyerap panas. Nah, kemudian estetika. Ya, estetika memikirkan keindahan. Jelas bahwa untuk sastra ini pun memikirkan keindahan, tidak hanya sekadar untuk menulis, ya, tidak hanya sekadar untuk menyampaikan ide, tidak di tahap itu saja. Nah, di sini ada jenis karya sastra. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, silakan nih, saudara. Nanti bisa di kolom komentar ya, jenis karya sastra itu apa saja, ya. Nah, ini terakhir nak ya. Sastra sebagai seni, ada sastra sebagai ilmu. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa sastra itu ya bukan hanya sekadar seni kebahagiaan saja. Tidak hanya berkaitan dengan jenis-jenis, tetapi kalau secara ilmu, secara akademiknya, ternyata sastra ini lebih kepada misalnya keilmiahan. Nah, seperti ini nak ya. Ini ada tabel pembanding antara sastra sebagai seni, sastra sebagai ilmu. Ada fokus, ada bagian tiga ya, tiga bagian dari dilihat dari fokus kajian, kemudian pertanggungjawaban dan juga wilayah. Wilayah ini area di sastra itu ada apa saja. Nah, fokus kajian. Nah, kalau untuk sastra sebagai seni, maka fokusnya sebagai kreativitas, ya, kemudian untuk kesenangan, ya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari keilmuan, ingat ya, ilmu artinya ini berfokus kepada hal-hal yang berilmiah, ya, ilmiahnya, apa secara akademiknya, seperti itu. Nah, kemudian dari segi pertanggungjawaban. Nah, kalau dari segi pertanggungjawaban, seni itu lebih kepada keindahan apa yang disampaikan, menggunakan apa bahasa-bahasa dari bahasa yang digunakan. Nah, tapi kalau untuk ilmu, pada penyampaian sastra itu dibutuhkan adanya logika. Nah, ya dibutuhkan adanya logika bagaimana misalnya menyusun kalimat-kalimat sehingga bisa diterima dengan baik ya secara logis. Nah, kemudian pembanding wilayah areanya misalnya ada puisi, prosa dan juga drama. Nah, ya. Nah, kemudian, tapi kalau secara keilmuan, teori itu dibagi menjadi tiga hal ya. Ada teori sastranya, bagaimana periodisasinya, itu kan ada ya setelah lama, baru, modern, dan juga kritik sastra. Ya, kritik sastra terkait sebuah karya sastra dikritisi ya dari aspek kebahasaannya dan sebagainya. Oh iya, baik Ibu rasa cukup untuk pemaparan materi hari ini. Jika memang ada ditanyakan, silakan bisa di kolom ini ya, kolom komentar atau kolom pertanyaan nanti ya. Terima kasih dan untuk pembagian kelompok akan Ibu sampaikan juga di melalui kelas. Terima kasih ya.